Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk semangat pagi. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing yang akan mengikuti dan bawakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa-dosa kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang tidak hadir pada pagi ini? Alvaro. Kenapa Alvaro? Sakit, Bu. Kita doakan semoga Alvaro cepat Sembuh. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, apalagi kalian adalah generasi penerus Bangsa. tugas kita adalah salah satunya mengetahui bunyi-bunyi sila Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Amati gambar tersebut. Sudah? Ibu mau bertanya, apa kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut? Niken, Membersihkan kamar, Bu. membersihkan kamar. Simple, Membersihkan tempat tidur, Bu. membersihkan tempat tidur. Siren, Membersihkan lantai, Bu. membersihkan lantai. Dego, manakah kegiatan itu dilakukan? Di rumah. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan itu di rumah? Pernah. Anak-anak, dari gambar tersebut ada hubungannya dengan materi yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dengan benar. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menuliskan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Masih semangat? Sekarang kita berdiri untuk lebih semangat lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Fokus. Tepuk tangan untuk kita. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ada gambar A dan ada gambar B. Amati gambar itu dengan baik-baik. Sudah amati gambar itu? Sudah, Bu.
makan bersama keluarga. Irsa. Mendapat makanan dan minuman. Mendapat makanan dengan melakukan kegiatan itu tersebut. Pernah. Apakah kegiatan tersebut wajib kamu lakukan di rumah? Baik, Bu. Kenapa wajib? Karena baik, Bu. Karena baik. Itu adalah termasuk salah satu contoh hak anak di rumah. Sekarang perhatikan gambar B. Lihat gambar B. Lihat, Bu. Perhatikan baik-baik di gambar B. Pernahkah kamu melakukan? Apakah kegiatan tersebut wajib kamu lakukan di rumah? Kenapa wajib lakukan di rumah? Karena kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh kewajiban anak di rumah. Gambar A, hak anak di rumah. Gambar B adalah kewajiban anak di rumah. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat atau kita terima. Apa contoh hak? Mendapat kasih sayang dari orang tua. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Aisyah. Mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Contoh hak Siren. Dapat bermain. Niken. Mendapat makanan dan minuman. Mendapat makanan dan minuman. Masih banyak lagi contoh-contoh hak yang ada di rumah. Apa itu kewajiban? Adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan atau kita laksanakan. Itu adalah kewajiban. Segala sesuatu yang wajib kita laksanakan atau lakukan di rumah. Apa contoh kewajiban di rumah? Niken. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Terus, yang berikut. Diego. Membersihkan lingkungan rumah. Membersihkan lingkungan rumah. Niken. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Yang lain. Orang tua. Patuh terhadap nasihat orang tua. Menghormati dan menghargai orang tua. Itu adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Kewajiban yang kita lakukan setelah mendapat makanan dan minuman. Apa kewajiban yang kita lakukan setelah itu? Membantu orang tua mencuci patuh terhadap nasihat orang tua, termasuk salah satu contoh kewajiban anak di rumah. Dan dari semua itu, baik hak maupun kewajiban sertanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang belum mengerti tentang hak dan kewajiban? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Berarti mengerti semua tentang hak dan kewajiban? Iya, Bu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Dan dalam kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kelompok 1, kelompok Niken, kelompok 2, Yofran, kelompok 3, Simply, kelompok 4, Diego. Sekarang kita akan membagikan alfabet D.
Di lembar pertama ada gambar dan jenis kegiatan, yang kedua ada tabel. Lupa menulis nama anggota kelompok. Dan yang kedua ada pertanyaan di LKPD pertama. Kerjakan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Sekarang silakan bekerja dan usahakan setiap kelompok harus bekerja sama. Yang lain putih, yang lain tempe. Sudah? Dan
Sudah? Sudah selesai? Sudah. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Sebelum melakukan presentasi, kelompok semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang presentasikan hasil kerja kelompok kalian semua. Untuk kelompok 1, silakan satu. Inilah hasil kerja kelompok kami. Gambar nomor 1. Membantu membersihkan rumah. Gambar nomor 2. Membantu membersihkan halaman rumah. Gambar yang keempat. Membersihkan kamar tidur. Gambar yang ke-8. Belajar di rumah. Terus Mendapat kasih sayang dari orang tua. Nomor 5. Mendapat makanan dan minuman. Nomor 6. Bermain. Nomor 7. Mendapat bimbingan belajar dari orang tua. itu adalah hasil kerja kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Inilah hasil kerja kelompok kami. Nomor 3. Mendapat kasih sayang. Nomor 5. Mendapatkan makanan dan minuman. Nomor 7. Mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Nomor 6. Bermain. Nomor 1. Membantu membersihkan rumah. Nomor 8. Belajar di rumah. Nomor 4. Membersihkan kamar tidur. Nomor 2. Membantu membersihkan halaman rumah. Itu adalah hasil kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menambahkan? Pas. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 3. Inilah hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Membantu membersih rumah. Nomor 2. Membantu membersih halaman rumah. Nomor 4. Membersih kamar tidur. Nomor 5. Belajar di rumah. Nomor 3. Mendapat kasih sayang. Nomor 5. Mendapat makanan dan minuman. Nomor 7. Itu adalah hasil kerja kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 4. Inilah hasil kerja kelompok kami. Anak di rumah. Nomor 7. Mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Nomor 5. Mendapat makanan dan minuman. Nomor 6. Kewajiban anak di rumah. Nomor 8. Belajar di rumah. Nomor 4. Membersihkan kamar tidur. Nomor 1. Membantu membersihkan rumah. Nomor 2. Itu adalah hasil kerja kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kerja kelompoknya. Tadi semuanya semangat. Berikut dari kegiatan yang kita lakukan, baik itu melalui diskusi kelompok maupun hasil presentasi kerja kelompok, kita menyimpulkannya bersama-sama tentang hak dan kewajiban. Kewajiban. Apa itu hak tadi?
Apa itu hak tadi? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima. Apa contohnya? Anak-anak di rumah Mendapat kasih sayang dari orang tua. mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, Mendapat makanan dari rumah. Mendapat pakaian. mendapat pakaian. Mendapat pakaian. Maka kewajiban angkat tangan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan atau kita laksanakan. Itu adalah kewajiban. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah, Mengerjakan PR. mengerjakan PR, Membersihkan lingkungan. dan menghargai orang tua. Itu adalah contoh kewajiban anak di rumah. Dan sampai di rumah kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Tulis nama masing-masing. Jangan lupa tulis nama.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Dan tentang pembelajaran kita pada ada yang tidak disukai? Ada yang tidak disukai? Tidak, Bu. Baiklah anak-anak, kita dengan berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.